satu pemahaman yang mengganjal saya, agak kurang pas banget. Ketika pagi-pagi saya baru sholat subuh, kemudian baru akan zikir, saya ditelepon kalau bagi telepon, jadi saya sudah mulai deg-degan. Duh, dia jajak telepon hal yang negatif ya. Begitu saya buka, oh dari Padang Mono Jatiluhur. Rupanya beliau itu putranya kelas 4. Beliau kemarin ikut di Cilacap Selatan. Nah, ketika mencocokkan sampean pembelajaran dengan buku kelas 4, barulah kita semua sadar bahwa kelas 4 ini materinya separuh fase B, tapi bagian akhir, bukan bagian awal. Bagian awalnya kan di kelas 3, kan begitu kan? Iya. Nanti kita tayangkan ada capaian pembelajaran. Nah, ini sudah terbayar? Di download bisa kan? Kalau lewat Facebook, penularan virus ada di WA. Oh, benar. Saya lupa. Sudah. Masih dalam lama aja. Ini channel 1 dua-duanya nih. Seperti ini. Nah, coba ini HP-nya di off dulu, nanti di on ya. Oke, teman-teman. Saya ulang. Ketika di Cilacap Selatan itu kita berbicara dari setiap fase. Kalau itu kan berkumpul guru kelas 1 dan guru kelas 4. Kalau di kelas 1 betul. Ketika fase A ini materi di kelas 1 dan kelas 2 dalam satu paket sekian misalnya. Jika materinya sekian untuk kelas 1 dan kelas 2, maka kelas 1 itu separuh dari sekian. Secara nalarnya gitu ya, separuh dari sekian. Karena di semester 1 maka menjadi 1/4 dari sekian. Dan materi awal, oke, artinya materi-materi yang diajarkan pada awal tahun pelajaran. Tapi kalau kelas 4 ini berbeda, sama fasenya B, kelas 3 dan 4 sekian juga, maka kelas 4 separuh, kelas 3 separuh. Karena yang kelas 4 ini baru 1 semester, maka setengah dari materi kelas 4, kan begitu ya logikanya. Cuma bagian akhir dari materi fase B, bukan bagian awal. Bagian awalnya ada di kelas 3, yang kelas 3 itu belum. Nah, kesulitan kita ketika kita sampai pada masalah fase, batas antara kelas 1 dan 2, batas antara kelas 3 dan 4 angel. Itulah mengapa hari ini kita berkumpul supaya nanti kita sama-sama bisa menyatukan persepsi. Mudah-mudahan harapannya Mbak Trisa waktu itu, Pak, kalau bisa karena kelas 4 ini kan sangat bervariasi dalam melaksanakan pembelajaran. Namanya saja kurikulum merdeka, jadi wis merdeka banget kan. Tetapi kalau besok soalnya menjadi satu paket, kemudian yang pas mengajarkan itu tidak masalah. Saya belum mengajarkan
IPS dia di kelas 4 IPAS. Saya hanya berpikir masalah IPA dulu, nanti IPS-nya di semester 2 misalnya ya. Ini akan jadi masalah bagi kita. Oleh karena itu hari ini kita sama-sama menyamakan persepsi nanti belum ya, Pak? Sudah masuk belum? WA-nya? Belum. Masih catatan satu. Ya, akhirnya Pak selesai ya. Yang capaian pembelajaran kemarin Pak bisa? B. Tapi yang sudah saya eliminasi yang kira-kira tidak dipakai untuk ya dikirim dong Bu ini coba Pak. Ya. Untuk itu teman-teman, ayo kita mencari solusi supaya nanti naskah akhir semester yang dibuat oleh teman-teman ini bisa dipakai oleh teman-teman dalam satu distrik ini. Makanya saya minta pada teman-teman pengawas 5 untuk sumbang saran. Yang pertama, seandainya naskah itu dibuat menggunakan buku paket, kan buku paket yang dipakai teman-teman agak variasi. Ada yang Yudhistira, ada yang Erlangga, ada lagi yang Yamato ya. Jadi, ada lagi mungkin yang Intan, terbitan apapun lah, karena mereka tentu akan referensi men-breakdown dari capaian pembelajaran di fase B. Oleh karena itu, nanti kita sayangkan ya orang IPAS. Coba. IPAS ya, yang IPAS pernah IPAS ya. IPS kan PKN malu kan sosial. Ini yang kira-kira nanti akan dibuat naskah yang menurut yang mana? Tentu harus separuh atas, karena separuh bawah sekali lagi itu haknya kelas 3. Separuh capaian pembelajaran miliknya kelas 3. Separuh penulis. Artinya begini, ketika di pendidikan Pancasila di sana ada 5 elemen, ada 5 materi gambarannya. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan 4 ya? 4. Ini. Jadi kita harus sepakat apakah nanti soalnya dibuat 4-4-nya keluar, atau karena ini baru semester pertama, 2 saja dulu. Misalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 misalnya. Sehingga ada semacam rambu-rambu. Kalau yang belum sempat mengajarkan dengan rambu-rambu itu, jadi ini kan masih ada waktu sebulan ke depan. Karena untuk asesmen sumatif akhir semester 1 itu kita rencanakan di tanggal 28 Oktober. Belum Oktober. Oktober ya? Kalau Oktober besok ini ya? Iya, ini Pak November ya. Ngomong kita kumpul ya kalau Oktober. Kan nggak ngantuk lah. November. Jadi masih ada sebulan. Ketika kita nanti, oh iya Pak, saya memang belum mengajarkan IPS-nya, saya baru IPA-nya. Padahal kan di sana capaian pembelajarannya IPAS kan ada IPA dan IPS misalnya. Ya. Nanti kita sepakat, apa mau kita keluarkan IPA-nya dulu yang semester 1 atau harus IPA dan IPS? Karena sekarang bukan satu soal nanti ada tulisan IPA, bawahnya IPS, bukan. Tapi menjadi satu kesatuan mata pelajaran IPAS kan gitu ya. Sehingga nanti teman-teman di lapangan ini menyampaikan kepada rekan yang lain
perwakilan ini perdabin misalnya akan lebih mudah menyampaikannya. Ayo kita persiapkan anak-anak kita sampai tanggal 28 November materinya untuk matematika ini A, B, C, D. Untuk bahasa Indonesia ini misalnya. Oke. Eko bibit. Jadi, kemudian teman-teman mengulang apa yang disampaikan di Cilacap Selatan kemarin, karena baru satu guru kelas 4 yang hadir, maka perlu saya sampaikan pada teman-teman bahwa untuk mata pelajaran bahasa Inggris bagi yang menyelenggarakan, silakan untuk mengadakan asesmen sumatif akhir semester 1 ini dengan menyesuaikan jadwal yang ada. Artinya jadwal yang ada sudah kita share teman-teman, mungkin belum kita sampai ke sekolah. Tidak ada bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan mata pelajaran pilihan saat ini. Artinya boleh dipakai, boleh tidak dipilih. Contoh kami di Jakarta Selatan untuk SD negeri hampir semua tidak memilih. Swasta ada, seperti Alirza, seperti Pius, itu mengambil bahasa Inggris. Maka disilakan untuk membuat soal sendiri, diujikan kepada anaknya sendiri untuk bahasa Inggris ya. Karena kita tidak mempersiapkan naskah untuk bahasa Inggris terkait dengan banyaknya sekolah yang belum memilih. Mungkin ada di distrik kita di Cilacap ini 8 kecamatan ada yang kebijakan ambil semua, ada yang mungkin tidak apa-apa. Tapi itu, nah terkait dengan sekolah yang mengambil misalnya itu satu kecamatan atau satu gugus kok mengambil semua, naskah bisa disusun bareng bersama, dipakai bareng-bareng, boleh. Sendiri juga boleh, malah pas dengan judul kurikulumnya Merdeka. Ya lebih itu Merdeka yang orang Batak bahasa Inggris tidak ngambil malah Merdeka malah koreksi gitu. Ya karena ini baru pertama disilakan aja lah. Oke. Ya nanti. Ya. Ini kemudian yang kedua, di mata pelajaran seni dan budaya, maka judul naskahnya nanti seni dan budaya. Sepakat kita bahwa di beberapa korwil ada yang mengambil satu mapel, yaitu seni musik, ada yang seni rupa, bahkan ada yang seni tari. Saya baru dapat info kemarin ada yang ambil seni tari. Tapi yang seni teater kayaknya enggak. Yang seni teater lebih suka nonton di guru-guru. Maka kesepakatan kita untuk seni dan budaya, soalnya akan dibuat 2 mapel dalam satu paket, yaitu seni musik dan seni rupa. Bagaimana kalau saya hanya mengajarkan seni musik, Pak? Atau saya hanya mengajarkan seni rupa, Pak? Padahal di situ ada 2 soal. Menurut saya itu nggak bisa nggak seni musik, nggak saya ajari, Pak. Atau anak-anak saya nggak bisa garap seni rupa, yang saya ajarkan seni musik. Nah, itu justru menggunakan sebuah teori antisipasi. Kalau nanti anak-anak kita hanya diajari seni musik, ya wis garapun yang seni musik. Kalau anak-anak kita diajarkan yang seni rupa, ya wis garapun yang seni rupa. Seni musiknya nggak usah digarap. Bebas memilih berarti. Ya,
tetapi pilihannya itu harus sesuai dengan kurikulum yang diambil oleh sekolah. Ketika misalnya ngambil seni musik, ya sudah yang dikerjakan soal seni musik. Ketika yang diambil seni rupa, yang dikerjakan seni rupa. Bagaimana kalau ada anak-anak yang, Pak, Bu, saya bisa kok garap yang seni rupa, ya wis garapan. Ini orang tuh biji nanti dulu ya. Soalnya kalau di biji nanti, ketika nanti lembar jawabnya dikembalikan ke anak, ada yang garap, ada yang tidak. Ini untuk antisipasi. Kalau tidak salah lain, setiap naskah 40 nomor apa ya Mas Rizal? 40 nomor ya? 40 nomor minus matematika hanya 35. Ya Mbak Tiara, 35 Mbak. Kalau hitung-hitungan bisa cepat. Soalnya hanya berbentuk pilihan ganda dan urean terbatas, belum mengakomodir isian pilihan ganda majemuk atau urean terbuka. Jadi hanya pilihan ganda dan urean terbatas, menyamakan dengan kurikulum 2013. Sementara itu, karena kita baru mengawalinya, belum ada yang paham banget tentang kurikulum merdeka. Semuanya masih belajar. Oleh karena itu, saya mohon saran dari teman-teman ini. Saya kumpulkan 40 perwakilan dari tiap-tiap Korwil 5. Harapannya nanti banyak masukan supaya nanti kita bisa memberikan rambu-rambu kepada teman-teman guru kelas 4 untuk bisa mengejar ketertinggalan ketika saat ini saya belum mengajarkannya itu. Masih ada waktu sebulan lebih ke depannya. Apakah kita akan berpedoman kepada buku paket yang sangat variatif mungkin? Ada yang pakai Lintang, pakai Yudhistira, pakai Erlangga, ada yang terbitan lain misalnya. Walaupun sama-sama mengarah kepada CP, tapi sekali lagi CP itu kan ditempuh dalam waktu 2 tahun. Nah sekarang kita ini berada di kelas 4, berarti ada separuh CP yang sudah kelewatan, bahasa gampangnya begitu. Ada separuh CP yang sudah kelewatan, walaupun belum pernah diajarkan. Karena kurikulum merdeka kan hanya ada di kelas 4, di kelas 3-nya belum. Kita berbicara di fase B. Ataukah kita akan melihat ini capaian pembelajaran, kemudian nanti masing-masing korwil misalnya kita beri tugas, misalnya silakan untuk agama Islam, silakan poin mana yang mau diambil untuk dibuat soal. Kemudian setelah itu poin itu nanti diberikan kepada tim yang membaca soal. Nanti bagian mana yang dapat PAI, atau lebih mudahnya langsung pada tim pembuat naskahnya, ya, artinya korwilnya. Kemudian nanti setelah jadi dikumpulkan jadi satu file di saya, misalnya saya sebarkan ke grup, nanti biar pengawas ke kepala sekolah supaya menyebarkan di tiap-tiap sekolah. Coba kalau teman-teman memberi masukan kepada saya, kita berpegangan pada buku paket yang mungkin Silsel pakai Yudhistira, Sila Tengah pakai Erlangga, Utara mungkin pakai Lintang, mana lagi pakai yang lain lagi misalnya. Atau kita kembali kepada CP, karena buku itu juga sudah disusun berdasarkan CP sebenarnya. Coba saya mohon saran dari teman-teman. Ayo, ini untuk kita semua loh ya, untuk kita semua, sehingga nanti ketika teman-teman masih tersisa waktu sebulan lebih ini bisa, oh ternyata untuk
matematika saya belum mengajarkan yang ini, masih bisa ulang. Yang pasti CP-nya CP terbaru 033. Ini 033 ini. Tarik atas dari sini. Ditarik atas. Terus yang ke atas. Terus nggak boleh. Belum. Oh ini teman-teman. Ini sampean terbaru. Yang sebelumnya di 008, sekarang menjadi 033. Ada perubahan di matematika. Mungkin teman-teman masih memegang buku matematika yang kelas 4 itu ada angka triliunan. Masa ngajar Sampean ini hanya terbatas di 10.000. 10.000. Ya, itu bedanya. Maka besok juga ada soal maksimal angkanya 10.000. Oh, jutaan ya? Karena 6 miliaran. Ya, apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena diberi pilihan, saya cuma memilih Pak. Tadi kan ada apa namanya untuk pembuatan lokal. Ya. Saya kadang teringat waktu saya kuliah dulu Pak. Jadi dulu saya mengajarkan bahwa tugas guru dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Ya. Jadi semenjak saya jadi guru kan nyatanya memang saya yang mengevaluasi bukan gurunya. Ya. Betul. Dan karena ini baru apa istilahnya terjadi mungkin ya ada apa namanya kumpul seperti ini. Jadi kumpul ada pilihan di Kan miliaran kok. jadi kalau misalkan siswa saya Tapi kasih kelihatan ini 10 ribu tok ya. Iya. tapi alangkah baiknya jika Aduh, nyatanya naik miliaran. diberi kisi-kisinya. Tapi kan Ya. bisa tuh. Tapi berapa? Bandingannya jauh. Yang sebaiknya biar tidak terlalu lama dan panjang itu yang membuat kisi-kisinya adalah yang kemarin saja yang sudah dari kecamatan yang memang diberi tugas untuk membuat soal. Ya. Kemudian setelah jadi, kemudian di-share ya cepat melalui grup WhatsApp atau apa gitu, agar guru-guru di semua wilayah termasuk saya nanti bisa ya mengajarkan tidak ada materi yang belum diajarkan. Ya. Jadi seperti itu biar nanti cepat seperti itu. Ya, maksud saya begitu. Tapi kalau kita berbicara kisi-kisi kayaknya agak lama, Mas. Ya, agak lama. Maka bagaimana kalau disederhanakan jangan kisi-kisi, tapi materi saja. Ya. Bang. Ya. Kalau materi berarti harus menunggu mereka sekian hari. Sementara kita berkejar dengan waktu 28 November sudah mulai pelaksanaan asesmen somatik akhir semester. Ya. Kalau gitu saya kirim ke ini kan Bapak. Mbak ini ya, sudah jalan, saya nyampe nya. Tidak. Sing wingi sing melu sama Mas kancane. Iya. Satu orang tuh. Kayaknya iya. Ibu siapa orang? Ini kan Karena kemarin sudah dibagi
per mapelnya. Untuk kelas 4 ini kan ada 10 mapel. Pendidikan agama Islam budi pekerti, pendidikan agama Katolik budi pekerti, pendidikan agama Kristen budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, IPAS, matematika, seni dan budaya, PJOK, dan bahasa Jawa. Ada 10. Berarti setiap kecamatan pasti nanti dapat tugas. Karena kecamatannya ada 8. Nah, untuk itu siapapun yang nanti dapat tugas oleh Korwil ini bisa minta saran, minta pendapat pada teman-teman Korwil untuk bisa menyusun materi yang akan dikeluarkan secepatnya. Ayo kita sepakati, ini hari Jumat ini, Senin bisa selesai. Mbak Kristal, ya? Materi. Ya. Belum. Nah, saya mendapat kabar yang akan keluar adalah materi indera. Oke. Itu kan tidak ada. Nah, ini mumpun kita sepakati saja materi yang memang kita pelajari sehari-hari ya. Oke. Jadi nanti pada waktu pembuatan Naskah? diskusi Ya. atau Pengajaran materi. Rangkuman, bukan rangkuman tapi semacam daftar materi yang akan digunakan untuk Pengajaran soal ya, ya. itu akan sesuai apa yang sudah diajarkan di lapangan. Ya. Sementara seperti itu saja. Ya. Kalau memang cocok ya alhamdulillah. Cocok. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Yang pertama, patokan kita adalah ini teman-teman. Ya. Itu materi. Capaian pembelajaran. Maka siapapun yang besok membuat naskah ini harus ada di sini. Jadi kalau misalnya di dalam buku ada, tapi di sini tidak ada, jangan dikeluarkan. Sekali lagi, kalau di sini tidak ada, di dalam buku ada, jangan dikeluarkan. Karena itu hanya versi penerbit. Tapi kalau versi guru, semua yang ada di sini pasti nanti diajarkan. Hanya ini kan baru semester 1. Jadi belum seluruhnya mungkin. Ya. Kalau untuk 1 tahun memungkinkan ini bisa keluar semua, tapi karena ini hanya setengah semester, maka memungkinkan tidak seluruh materi itu nanti akan dijadikan soal misalnya ya. Tetap gabung-gabung ya. Jadi nanti kita lihat pembagian tugasnya. Kemudian setiap dari Korwil sudah ditimbali oleh Bapak Ibu pengawas untuk penyusunan naskah belum? Yang kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Sudah ya, saya sudah sebagai dulu ya. Silakan harus menunggu ini dulu. Oke, Ya tidak mana. teman-teman. Yang atas kurikulum 2013 yang bawah kurikulum Merdeka. Maka untuk silakan membuat rangkuman semacam daftar materi yang akan dijadikan soal. Berdasarkan capaian pembelajaran, berdasarkan capaian pembelajaran. Di dalam capaian pembelajaran ini kan di sebelah kanannya kayak ada tujuan. Coba Pak Ustaz, kembali ke capaian pembelajaran. Oh ini teman-teman ini. Iya, aslinya ya.
Ini di dalam capaian pembelajaran, kalau teman-teman membuat tujuan pembelajaran, ini tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka ini sedikit lebih simpel dibanding kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya selalu kita berorientasi pada 4 huruf A, B, C, D, audience, behavior, degree, condition dan degree. Sekarang tidak. Sekarang yang penting ada kata-kata kerja operasional dan apa yang mau dicapai. Contoh ini, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerja sama dalam keberagaman lingkungan, bla 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 bla. Maka besok yang mau dikeluarkan menjadi soal yang mana? Misalnya, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk kerjasama di lingkungan keluarga dan sekolah misalnya. Ya. 2, yang mana lagi misalnya? Terserah pada teman-teman. Ya. Ini untuk elemen NKRI. Elemen Pancasila naik nggak coba? Pancasila di atasnya. Oh ini ya, yang Pak Subir nggak betul? Oh, yang tarik. Ya ada di elemen Undang-Undang Dasar. Yang mana? Jangan semuanya. Sekali lagi, semuanya berarti 1 tahun. Aturan norma ya. Nah, persoalannya di pendidikan Pancasila ini akan ada 4 elemen atau 4 materi tadi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Apakah 4 materi ini mau dikeluarkan semua atau cukup 2 dulu, tergantung pada Cilacap Selatan. Ya, biarkan berikan kesempatan Cilacap Selatan. Kalau terpaksa Selatan nanti 4-4-nya Pak, walaupun mungkin masih dangkal di tangan kanan misalnya ya, berarti yang baru mengajarkan 2 di sisa waktu ini ngebut tambahan 2 mata pelajaran, 2 materi yang belum disampaikan. Maksudnya begitu, ya? Maksudnya begitu. Nah, tetapi Cilacap Selatan juga boleh minta saran kepada tetangga, kepada teman di grup dan sebagainya. Oke, ada 4 elemen, sebaiknya ini mau dikeluarkan semua atau cukup 2 dulu ya? Dari SMP dibahas materi apa baik? Oh iya. Kalau berdasarkan info yang saya dapat, semua elemen ini, semua materi ini diajarkan mulai dari semester 1 sampai semester 2. Artinya di semester ini juga mengajarkan Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Tetapi kan ini era untuk merdeka, ini untuk kita. Yang penting disepakati oleh teman-teman. Jadi besok yang belum mengajarkan, maksud saya, Bisa mengejar. mulai mempersiapkan anak-anak diajari tentang materi yang belum. Maksudnya begitu. Kita dikumpulkan ini. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Membantu Pak bagi tugas kan? Lanjut. Teman-teman sudah punya ini kan ya? Punya capaian pembelajaran terbaru ya? Sudah ini. Download. Apa ya? Yang penting 033, jangan yang 008. Ulah. Ini, kemudian Cilacap Tengah, Mbak Tiara dan teman-teman, Mbak Sari, seni dan budaya. Jangan lupa 2, seni musik dan seni rupa. Ada yang ambil seni tari di sini? Ada yang hanya ambil seni tari Pak? Oh, Ya enggak, ada seni musik sama oh iya. tari. Oke. Seni musik dan seni tari. Oke. Berarti nanti seni tarinya buat soal sendiri ya Pak. Oke. Ada yang hanya mengambil seni musik kok? Selain selatan? Ada nggak? Ngambil seni musik kok atau seni rupa kok? Seni rupa nggak? Dari kesugihan. Maka besok yang digarap seni rupanya ya Pak. Kalau misalnya anak kok
Bu, kalau saya jalankan musik boleh nggak? Boleh, kalau nggak boleh. Anak-anak sinau main ya. Ya. Tapi itu nanti semuanya digabung ya Pak. Misalnya untuk yang kesenian ada di dalamnya itu terkandung seni musik sama seni penulisan. Ya. Nah siswa di apa ya kan untuk memilih kalau kita seni rupa saja misalnya. Betul. Nanti Betul. khususkan seni rupa Ya. ya. Jadi nanti di atas ada pembagian wilayah Ada seninya Mbak. Ya. Misalnya untuk seni musik ada tulisannya seni musik. Kalau semester 40 ya Mbak Iman ini, nggak bisa ya, 40 ya. Berarti 20 seni musik, 20 seni rupa. Yang seni musik 15 pilihan ganda, 5 urean. Seni rupa juga begitu. Pilihan gandanya 15, ureannya 5. Tulis ya bro. Tulis lah. Bu, ini ada Boleh seni sisi. rupa kok. Nggak di barat kok kita nggak pernah belajar seni rupa ya. Rasik Arab, isti bijinan dulu. Alhamdulillah. Mesti koreksi, karena jawabannya mesti koreksi sama guru. Oke, Mbak Sari dan Mbak Tiara, teman-teman di tengah ya. Silakan nanti yang diberi tugas oleh Pak Pengawas apa, boleh minta tolong. Kira-kira yang mau dikeluarkan apa ini seni musik dan seni rupanya. Kemudian Cilacap Utara, bahasa Indonesia 4. Cilacap Utara, tadi ini Pak Ustaz dan teman-teman ya Pak. Ini nanti bisa membuat semacam rincian materi yang akan dijadikan soal. Kalau kisi-kisi mesti paling tidak 1 minggu lah. Ya, kalau ini awal belum punya inventaris contoh-contoh kisi-kisi seperti kurikulum 2013 mungkin kita sudah punya. Tinggal diedit, direvisi, dipakai lagi. Tapi kalau ini kan baru. Kemudian kesudian PA IPA. Kesudian ya Mbak? PA IPA. Kemudian zoologi, ini kebetulan zoologi ada zoologi. Oke, memang kami mohon maaf. Zoologi ini wilayah khusus, daerah khusus ibu kota yang diberi tugas khusus naskah agama Kristen. Karena satu-satunya di distrik Cilacap yang ada 2 agama Kristen yang ada zoologi. Maka semua coba lihat dulu. Kristen 2356 yang kurikulum 2013 juga di zoologi. Ini zoologi Kristen 14. Karena tidak ada lagi di tempat kami tidak ada. Tapi kami nanti mengerjakan soal punya murid banyak yang beragama Kristen, tapi tidak punya guru yang beragama guru pendidikan agama Kristen dan pendeta. Kalau di zoologi kan ada pendeta. Saya bikin Udin ya. Saya Udin. Kemudian kalau nonton ada ini, ada cerita yang baru, tidak sampai 1 triliun, hanya 10.000. Oh, alhamdulillah. Bantar Sari ini 2, Bantar Sari mana? Bantar Sari, ada Bantar Sari? Belum hadir. Oh. Tidak apa-apa. Kampung Laut bahasa Jawa 4 karena untuk kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 bahasa Jawa itu sama, materinya sama. Jadi tidak masalah. Ya. Tidak masalah, tidak ada capaian khusus di sini terkait dengan pendidikan bahasa Jawa. Nah, karena ini untuk kepentingan kita bersama teman-teman, kita sepakat Senin jadi Disamakan dengan kurikulum. ya poin-poinnya saja, ya topik-topiknya saja. Ketika kita bisa memberikan topik yang lebih rinci, lebih mudah dipahami, boleh-boleh saja. Kami ini mampu matematika. Berarti Setidak-tidaknya begitu Pak Krista. Kalau tadi ada 4 elemen di capaian Kelas 1 pembelajaran kelas 4 karena tulisannya matematika 1. pendidikan Pancasila, setidak-tidaknya teman-teman tahu bahwa keempat elemen itu mau keluar. Setidak-tidaknya itu.
Kalau yang tidak tahu kan memungkinkan, semester 1 dia begitu Pancasila dan undang-undang. Wis, engkau semester 2 baru Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI misalnya. Kan memungkinkan begitu nanti. Ya, ya. Ini saya kan yang bertugas ke pendidikan Pancasila ya Pak, Ya. untuk kelas 4. Di CP yang terbaru itu mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Ya. Sedangkan di buku pegangan yang saya ajarkan ke anak-anak, itu Ya. ada Pancasila sebagai bahan dasar sejarah Pancasila. Berarti itu tidak dikeluarkan ya Pak? Ya. Berarti hanya makna dan nilai-nilainya saja, ya? Yang di buku jangan sampai dikeluarkan kalau di CP tidak ada. Oke, siap Pak. Seperti tadi yang Pancasila berapa ya Pak? Ya, di buku ada, tapi di CP-nya tidak berbunyi, jangan dikeluarkan. Oh, iya. Tidak akan mengajarkan. Apalagi kalau bukunya beda. Apa materi ini? Dalam sih. Pusing bayi. Ya pusing bayi kena. Nah, panduannya CP 033. Dia siap. Oke. Sampai kan anak Coba gorong tadi lagi. Mbak. Iya, kelas 12 Bapak. Sertifikasi apa ya? Nasi kelas pun beda kan yang dia pakai seperti Oh, kayak Kristen ya? Baik, Kalau dalam tinggal kebun ya, Mbak. dia nak musikat Yang komen. dulu, Ya berarti sekarang sudah nabungan aku masih pas bahasa Inggris, budaya, gitu lah. Pokoknya sing membentuk tugas salah tekan boleh aja orang. jangan duluan. Berarti materinya tuh. Iya. Ada lagi teman? Monggo. Kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk kita karena kita lagi sama-sama belajar ya. Kayak kemarin, Mbak, kita tadi yang di Azhar itu kan minggu. Enggak ya? Itu angkatan 4 ya? Yang di Azhar sama angkatan 4 tadi. Saya sendiri sampai ini apakah memang benar seperti itu ya, kita tidak tahu. Tentang aksi nyata yang ditampilkan kemarin, SMA itu dulu bahasa Inggris, tapi dia membuat aksi nyata tentang pengelolaan sampah di sekolah. Saya tanda tanya, oh kalau begitu aksi nyata ini tidak terkait dengan apa yang diajarkan apa ya? Kok guru bahasa Inggris membuat aksi nyata pengelolaan sampah? Dua dengan yang SMP. Nyata sekali. Kalau yang TK, sesuai. Yang SD juga. Yang SD juga ya. Yang SD itu malah menjelaskan tentang pembuatan Google bla 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 bla. Saya tidak hafal itu. Apa sulit memang dia karena pinter IT. Tapi tidak terkait dengan pelajaran yang diberikan kepada anak kan. Saya pikir lah zaman aksi nyata ini, aksi saya selaku guru membuat sesuatu kepada anak misalnya. Ini karena semuanya belum pada dong semuanya. Aku ingin Masih semuanya masih apa jenenge? mereka-reka dengan Cakep. mereka itu Kan anak. Oh kita iya. harus sering belajar bersama, harus sering belajar bersama. Cici Karena tidak mungkin nanti Cangkok stek. kapan kita ketemu lagi, diskusi Lah lagi. tubuhan kok dia. Karena kita punya Langsung sedina beberapa apa? yang sudah lulus bisa menjadi 2 hari, narasumber. 4 hari lah. Walaupun Sedina. Cicina rong dina cakep. sebuah karya Sedina misalnya pekerjaan ini Cangkok. tidak ada yang pandai Presentasi. kalau bukan karena Sedina pengalaman. supaya mending setek karo sambung. Maka kita belajar. Misalnya ada presentasi. Ada lagi teman-teman? Monggo. Matematika. Matematika. Ada? Oh, belanja lah ya. Betul. Belajar kan lewat. Nah, tadi saya sampaikan Menghitung sisa. teman-teman harus punya Presentasi CP. bisa. Pegangan pengajar kita itu CP, bukan buku. Jadi kalau kita misalnya memegang buku,
Tapi aku nih pas ngajar ini kan miliaran, kebetulan miliaran yang memiliki. Ayo. Ternyata itu puluhan ribu ya Pak. Nggak ngerti gimana. Ini lebih melo. Tapi ada orang yakin yang miliaran. Asam kan. Tapi kenaan aja nggak boleh ya. Iya. PDF kan apa Iya. coba ini? Waktunya mepet sekali kan Ya. tapi yang masih memakai CP yang lama kan sering pengen berkomentar kan. Ya. Betul. Betul. Itu saya. Memang kami sebenarnya sudah ada jadwal kan diatur begini Pak. Sistem pembinaan profesional itu selalu dimulai dari KKB, KKKS, dan KKPS. Untuk informasi selalu datang dari KKPS ke KKKS ke KKG kan gitu maksudnya. Jadwal di 2020 Oktober ini harusnya kan sudah KKPS di Kampung Laut, jatahnya Kampung Laut. Tapi lihat suasana begini kami takut betul. Lombok sampai di tengah laut udah gede dari ya. Ada kala apakah kami karena kami untuk belum itu sangat banyak. Ya. Dan kadang-kadang menerima informasi kami sambil lalu gini-gini. Wah, apa ini dan ini menjadi apa? Ini keinginan kami untuk kecamatan kaya Ya. lebih baik atau kecamatan lain tidak hanya di momen seperti ini pada saat Sumapi akan dikeluarkan melalui kabupaten. Betul. Berarti di kecamatan harus dia tidak ada di Betul. daerah. Betul. Terus kayak saya itu kadang-kala karena belum sangat banyak saya Oke. berani Oke. Betul Mbak. Terima kasih Mbak Nani. Luar biasa itu. Oke. Kami sebenarnya begini tadi Mbak. Semua informasi terkait dengan kurikulum selalu top down dari atas ke bawah. Maka di KKPS dulu. Coba terkait dengan rapor IKN dan rapor P5 selalu kami bahas di pengawas dulu. Begitu sudah janjinya setiap kecamatan punya tanggung jawab menyampaikan kepada hanya yang namanya penjelasan kan mungkin tidak persis sama seperti yang menjelaskan gitu ya Pak. Jadi memang sekali-kali kelas 1 dan lain memang perlu dipertemukan begini. Contoh misalnya besok kita bahas masalah P5 Pak. Sampai sekarang kan P5 ada yang sekedar kayak keterampilan kayak SBDP membuat itu Iya. yang Vaksin. buat dirakit terus dibiji misalnya bijinya. Lebih Nah, yang salah kaprah. Artinya kami belum paham. Iya. Atau membuat keterampilan lainnya bisa membuat satu lidi misalnya, atau membuat misalnya selatan dekat dengan pantai membuat hiasan perang. Bukan itunya. Judulnya aja P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dikuatkan itu bukan produknya, tetapi profil pelajar Pancasilanya yang dikuatkan. Produk itu hanya sekedar sarana. Maka yang namanya P5 boleh bukan produk, tapi perilaku. Contoh yang saya buat paling sederhana, Bu Salam, Bu Bener di selatan, menguatkan 2 dimensi. Kelas 1 bersyukur, beriman kepada Tuhan Yang Esa dan sebagainya itu ya, dan bernalar kritis. Yang kelas 4 tambah mandiri misalnya, itu perilaku. itu kasih. Supaya Dan anak-anak lucu. sehari-hari terus Makanya dilatih perilaku kan berhari-hari Yang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Oh, Lebih kalau kebiasaan. mampu tidak Iya, dipakai, sedikit lakukan. pengawas Bukan perilaku. berbulan-bulan penelitian. Dia kan kurang Oh, kalau sebut dong. pakai kamar mandi lampunya nyala, Nah, siapa kampung? Iya. matikan. Materi belum kejar ya. Kalau yang melakukan dengan anak, mungkin yang menyalakan itu kakaknya, dia bisa bernalar kritis, mandani kakak mereka, lampunya dimatikan loh. Tanaman-tanaman sudah dipakai kamar mandinya. Ayam, AC-nya dimatikan loh, kalau saya pakai AC, kipas anginnya dimatikan loh. Nah, kalau banyak gitu. Berapa
Kalau saya sih masih sering menggunakan istilah nilai-nilai karakter. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, karakter malah 18. Bagaimana? Tapi kan sekarang kita harus familiar dengan profil pelajar Pancasila. Terakhir kami rapat bulan Oktober ini tanggal 4, percepatan manajemen operasional IKM, kan setiap bulan kami lapor, dibantu oleh BPMP Jawa Tengah. Dulu awal pertama kita mendapatkan kurikulum mereka, telinga kita tidak boleh mendengar kata RPP, nggak boleh. Pokoknya harus ganti modul ajar, nggak boleh bilang silabus, pokoknya APP. Ini sekarang boleh, jangan ya sudah lah, kita ikuti saja. Ada lagi teman-teman? Setengah 3. Intinya itu ya, intinya kita itu sebenarnya sederhana, kepingin membuat sebuah patokan panduan yang nanti diserahkan pada teman-teman semua, sehingga teman-teman ketika besok berhadapan dengan asesmen sumatif akhir semester, sedangkan bisa anak belum mengucap. Kalau yang kurikulum 2013 kan penilaian akhir semester gampang ya. Kalau yang ini asesmen sumatif akhir semester 1, yang besok 2 atau 3. Nah, sehingga ketika teman-teman nanti ketinggalan belum mengajarkan, masih punya waktu. Namun paling enak ini ketika kita ketemu dengan yang melakukan sebenarnya. Maka ketika penjelasan rapor berhadapan dengan teman-teman yang besok memakai, ini akan lebih efektif. Ya, walaupun Bapak Ibu pengawas juga sudah kita beritahu, sudah kita sampaikan, ini loh caranya dimulai dari sini. Setelah itu ini. Tapi karena Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas itu nantinya menyampaikan lagi tidak praktik. Kalau teman-teman nanti praktik, ini mungkin ada hal-hal yang tidak sempurna lah, pada namanya masih ada kekurangan, ada kelemahannya. Ya mungkin lah nanti di bulan apa kita kumpul untuk membahas rapor, kita sama-sama diskusi caranya memasukkan rapor. Tapi pesan saya teman, untuk pengerjaan rapor pertama buatlah data siswa sesuai dengan data kelas berbentuk Excel. Buatlah nilai siswa berbentuk Excel. Kalau kita sudah punya itu, ya, nanti mengerjakan rapor tidak lebih dari sejam selesai. Tapi kalau memasukkan manual, harus ngetik itu lama banget. Karena kalau biodata siswa di aplikasi rapor kurikulum Merdeka ini sama dengan kurikulum 2013 sebenarnya ada sekitar hampir 15 mulai dari NISN, NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kaya, ibu, pekerjaan, anak dan sebagainya lah. Pinter-pinter saya. Samping gitu. Ya lumayan ini buat saya. Oh, ini. Cukup ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu, tolong titip pesan. Kita jemput Pak. Disampaikan kepada satu Bapak Ibu pengawas yang menugaskan teman-teman menyusun soal. Pak, ada kesepakatan di Cilacap Utara Jumat kemarin bahwa soal nanti dibuat sesuai dengan materi yang disusun oleh pembuat soal. Sudah disusun belum?
Sudah. Kapan akan selesai? Senin. Mudah-mudahan Senin. Ya. Cepat tau, ini kan cepat nanti Pancasila tentang ini. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 tentang ini gitu dong. Tapi kalau harus menunggu kisi-kisi bisa lama. Dua, pesannya pertama pada maaf ya. Dua, konsisten pada teman-teman yang membuat itu, jangan sampai melebihi Senin. Artinya Senin itu harus kumpul sehingga cepat. Sehingga nyusun naskahnya yang kelas 4 maklum Pak, nanti misalnya Pak pengawas itu atau Bu Kepala tanya gimana naskah nanti Pak Bu, tunggu materi yang akan di-share di grup. Kami punya grup KKPS. Materi nanti kami share di grup KKPS, kemudian nanti pengawas akan share di grup tiap-tiap kepala sekolah masing-masing korwil untuk ditindaklanjuti atau pengawas memanggil tim penyusun naskah. Jadi ada siapa? PAI, PAI di Sibigawik di. Kemudian dari mana bahannya? Boleh memegang buku siswa sepanjang di dalam rincian materi itu ada. Kalau di dalam rincian materi tidak ada, maka meskipun di buku siswa ada, tidak akan dikeluarkan. Pengumpulan rangkumannya bentuknya file ya, bentuknya file, bukan print out, bukan file saja. Nanti kami jadikan satu. Ini ke pengawas masing-masing. Ke pengawas masing-masing. Misalnya Cilacap Utara ke Bu ini, nanti selatan ke saya, ya. Kemudian tengah mungkin Mbak Tiara dan teman-teman itu Pak Satima, Pak Bagio, atau siapapun. Boleh. Ya. Ya. Ternyata di sini ada pecahan Pak. Ya. Itu besok dikeluarkan kah sesuai dengan CP atau Biarkan timnya ke bagian matematika. Kesepakatan aja Pak. Sekarang aja. Tadi siapa ya Pak? Sekalian ditanyakan loh. Materinya apa aja loh Pak? Sekarang. awalan Pak? Untuk matematika. Bilangan ini. Iya, begitu. Iya, Ini bahasa sedih ya. Ini udah download tapi ya. Enggak. Sampai 10.000 membaca menulis menentukan nilai tempat. Ini gampang harus sampai 10.000 terus bawahnya. Itu Pak tadi Peserta didik dapat membandingkan dan menentukan antar pecahan pecahan tidak ada Pak. tiga. Tidak ada. Saja Pak bagi pembuat soal jangan sampai Jangan sampai ke pecahan. Nah itu mungkin yang ditanyakan nanti kan kita mengumpulkan poin materinya ke pengawas dan mungkin itu yang akan di-share ke Pembuat materi, ini pembuat soal. Ya. biar kita tahu isi dari materi yang kita buat. Ayo kita bahas. Ya mungkin nanti Pak Eko memberikan saran. Pembagian tadi kan sudah sesuai dengan pembagian naskahnya juga. Berarti yang matematika nanti apakah mau sampai pecahan? Walaupun sampai pecahan, ya mungkin jangan yang lagi. Mungkin Pak Eko bisa memberi saran loh Pak, jangan sampai ke pecahan gitu loh Pak. Maksudnya masukkan biar Kali ini soalnya tidak usah sampai ke pecahan. Matematika yang mana? Matematika mana matematika? Yang dapat tadi? Ini Pak. Aja. Ini. Kau nganten. beneran Pak. Aku mau bukunya bingung. Simpan mana? Iya Pak, iya ini Pak. Ya.
Batiara ya? Batiara apa? Kalau materi misalnya yang Pancasila Orang nggak bukunya mana yang nggak? itu dari kelas 3 kami paham. Tapi kalau matematika anak zaman sulitnya Ini sih kalau Produk pandemi. ya, di CP ada, di buku juga ada banyak anggaran. Pecahan. Yudhistira nggak ada. kalau bisa karena ini anak kan harus ilmunya jadi Oke. jangan yang Kalau saya, yang penting soalnya jangan angan-angan lah. Iya. Betul, betul. Pecahan laporan ya orang apa ya. Tapi levelnya sih rendah. Lebih dari kurang dari lah ya. Iya. Itu kan penak. Pecahan yang sederhana dulu yang dikeluarkan. Kurangan penyebut sama ya penak. Ya kan? Perkali itu penak. Dan kan sana diulang juga. Jadi Sebelum dianggap diulang. pasukan ini sudah menguasai bahasa Coba mengingatkan lah, mengingatkan. Sudah harus apa dibetul lah. Tapi kudunya ndiki oh baik itu harus jelas nang kok. Ditakon materinya apa? Itulah teman-teman. Nah sing Terus itu yang kon kedua, ini yang perlu Paketmu sudah. saya jadikan Paketmu. bahwa untuk matematika di kurikulum merdeka yang membedakan naskahnya tidak boleh Balik, bahasa nunggu main. kuantitatif. Ya, Artinya begini, biasanya itu misalnya campuran atau pecahan aku tuh dalam sekian buku. tambah sekian, misalnya ketemunya sekian. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan titik-titik. Di kurikulum merdeka semua naskah apapun dinarasikan, dideskripsikan, dibahasakan. Contoh, misalnya kelas 1, Tono memiliki kelereng 8 butir. Diberi oleh bapaknya 4 butir. Kelereng Tono sekarang ada titik-titik. Kalau kita ingin buat soal yang tersebut ya 8 tambah 4 sama dengan titik-titik. Tapi tidak boleh di kurikulum merdeka. 10 karena yang Oh, 2 seperti jadi. itu. Untuk bab ya. Alam. Ada Jadi dulu. harus ada narasi-narasi di kurikulum merdeka. Ya, itu akan jadi lagi. kalau bisa jalannya Oke. tekanan dari narasi sampai dilawan seminimal mungkin. Oke. Jadi pada intinya semua capaian yang ada di sana diolah nanti tim yang masing-masing tugas itu akan membuat rinciannya. Kalaupun nanti sampai pada pembuatan naskah, sudah saya mati-mati di selatan sudah saya mati-mati. Ojo gawe soal Indonesia digarap. Ya level Jadi maksudnya anak yang paling bawah dan kalau bisa ini bisa garap. Ini yang pertama kali kan. Tapi pengen sing pas Apalagi matematika. PTS. Jadi Kalau semua di malah sekolah ada 2, akan kapal banget. pas PTS ini untuk kelas 1, Yeah. kelas 2, 3, 5. Berarti kan kayak gitu. Oke, begitu kan? Oke. Terima kasih sekali hari ini sudah berdiskusi. Setidak-tidaknya ada pemahaman bersama. Nanti ke depan mudah-mudahan atas usul dari teman-teman, saya nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman pengawas. Kirim Ini dewek kita ini berharap mari. di KKPS Cilacap satu ini ada semacam komunikasi, semacam KKG bersama, sehingga ketika menjalankan kurikulum merdeka ini, ya walaupun nanti jalannya masing-masing sendiri-sendiri, tapi ada kesamaan persepsi bareng-bareng. Contohnya sederhana lah, pas ini ada yang mengatakan IPA dulu Pak, diajarkan memang di bukunya IPA dulu, nanti yang IPS semester 2. Ternyata Tapi kalau di sana, misalnya CP-nya tidak membatasi semester 1 dan semester 2, ya mungkin ada juga yang ajarkan IPA bareng dengan IPS. Karena materinya kan bisa sepaket sebuku misalnya. Nah, itu yang perlu dipahamkan bareng-bareng. Intinya teman-teman, untuk materi asesmen sumatif akhir semester
ini separuh capaian pembelajaran belakang, kemudian separuh itu diparuh lagi karena baru semester 1. Dan karena kurikulum merdeka ini kurikulum yang masih dibimbing bareng-bareng, semua teman-teman yang nanti diberi tugas membuat soal, buatlah soal yang dalam kategori ajang angel-angel, ya. Oke. Amin, amin. Angel sih soal angel, ya mesti diwarai dulu. Bonus. Kemarin di dalam gitu, kadang-kadang ya Yang guru ya, maju. guru memang dengan Ya. muridnya, sehingga ya dibimbing lah. Ya. Kayak gue Berarti umum ya. kayaknya ngedi. Ada lagi? Coba ya, oke. Kirimnya kemana nanti Pak? Kirimnya ke pengawasnya masing-masing. Nanti saya di grup, Oh iya. Bapak Ibu pengawas, mau tolong kalau nanti dikirimi materi-materi yang akan disampaikan dalam asesmen semakin akhir semester ini, mau tolong diteruskan ke saya. Oh, Nanti iya. oleh saya jadikan jadi satu folder, tak kirim balik ke masing-masing pengawas. Oh, Lalu itu. pengawas. Saya mau berkenan teman-teman Senin ditepati supaya nanti yang lain ini bisa mendapatkan materinya cepat. Ya. Kalau nggak cepat nanti kasihan teman-teman yang lain. Ya, ini hari Jumat mereka banyak pahala. Amin, amin. Percayalah Amin. apa yang kita teman-teman itu nanti akan membawa manfaat untuk kita semua. Cukup ya? Terima kasih ya. Oke, kalau rotinya Gini. sempat tidak ada. Sing kene ae. Ya, atau ditemen separuh sing 14 kontu. Separo diparo mana? Kelas telu ya. Kalau Separuh melihat putih. ini, Berarti loro, kelas pertemuan telu, kita papat yang loro. menjadikan pertemuan ini membawakan Lebih paham gitu ternyata. Fase A, fase B ternyata itu ya. Ya ini sudah tiket kan. Jadi, dalam Nek, mempersiapkan anak-anak Pengen tiket sih. Fase AB. Ya. AB ngerti. Sing anggo kelas telu iki. Asih Cino. Di loro B, itu papat. Oh, kalau ini gabung sih ya. Bareng-bareng salah, agar kan sami ora domain. Oke. Kancane kendel. Bisnis kan udah banget. Coba di sini tuh saya 41, tengah berapa, utara berapa, dalam merdeka. Mari kalau apa di PSO itu dijelaskan. Kirim tiket, Bro. Biasa tuh. Lek aya kan Pak. Dari sisi Ya, nomor. sekolah, jumlah sekolah kita itu nomor 2 di dunia, kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka tak ada di Indonesia, jadi yang pasti nomor 2. Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ya. Oh. Pak tua patok. Saya ubah Ahmad ya? Ahmad. Tapi Tutup saya ikutin. kita berdoa untuk kegiatan kita hari ini. Monggo Iya, Mas. 87 87 sampai 9. 467 Alhamdulillah. Lanjutkan terus Ya. perjuangan. Betul. Ada slogan apa ya Pak Ustaz? Mandiri, merdeka belajar, belajar menginspirasi itu ya. Mandiri berbagi, belajar menginspirasi ini ya. Kalau tidak salah kayak gitu lah Pak ya. Sugeng ini kita udah mulai hujan apa ya?